di tahun 2024 ini tahun yang cukup baik ya, karena kita lihat juga angka dari penonton di bioskop ini cukup besar begitu ya, dan interest ataupun juga minat terhadap film-film lokal ini juga semakin besar begitu ya. Seperti apa mungkin Anda bisa menilai overall untuk industri perfilman di sepanjang tahun lalu dan mungkin di awal tahun ini? Iya, saya pikir gini, lihat sejarahnya dari 2022 dengan KKN mentembus 10 juta jadi game changer, terus 2023, sekarang terakhir tahun lalu 2024 dengan yang tadi disebut 65% market share, 80 juta penonton dari 120 juta penonton, 124. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, belum pernah tercapai. Itu adalah sejarah dengan film-film konsisten, dengan apa ya, makin meningkat. Ada film agak lain yang komedi, dulu kan hanya horror, terus drama of course on and off. Dan tahun lalu dengan MD ada Badarawi, ada Ipar Adalah Maut, drama. Jadi itu merubah. Jadi kita punya potensi, dan tahun ini dengan Jumbo animasi. Jadi sekarang genre-nya bukan hanya horror. Genre-nya ada horror, drama, komedi, dan animasi. Jadi ini potensinya makin besar lagi. Kalau tadi biasa kan horror sukses semua mau lari ke horror. Sekarang potensinya karena Jumbo animasi ini mencapai 10 juta, udah game changer. Dan saya lihat tahun ini so far kita film Indonesia dominasi market share lagi. Saya merasa kita bisa tahan posisi kita dengan 65% market share. Itu sesuatu yang very positif bagi kita. Kalau ngomong gimana industri perfilman sangat cerah. Oke, baik. Tadi sangat cerah begitu ya, dan terlihat juga begitu dari wajah Pak Manoj begitu ya. Dan mungkin ketika kita melihat impact ya dari tadi, sekali lagi industri perfilman ini juga semakin ramai ya, para sinias film juga semakin terbuka begitu dengan genre-genre baru, possibility baru begitu, dan demand dari masyarakat juga kan semakin luas dan juga semakin lebar begitu. Nah, tapi ketika kita melihat mungkin efeknya ya kepada kinerja perusahaan dari MD Entertainment sendiri ataupun juga dari film sendiri seperti apa? Saya kira efek ini sangat positif ya. Kita semua makin pintar membuat film, itu sangat penting. Jadi kita adu pinter-pinteran. Jadi di MD Film ini strategi kita very clear. Kita fokus di layar lebar, ada digital, ada sinetron, ada semua aspek. Jadi kita the biggest powerhouse content company in Southeast Asia. I can say that. I claim that and I believe in that. Karena market share kita konsisten. Tahun lalu 19,5% market share, hampir 15,9 juta penonton dari total. Jadi ini akan grow dari segi layar lebar. Digital content akan grow. Jadi saya lihat kinerja kerja MD film ini sangat fokus, sangat clear. Content powerhouse. Oke, apakah artinya dengan perubahan tren ya, kan kita tadi disampaikan sudah mulai masuk ke digital juga begitu ya, kemudian juga ada kehadiran OTT, ini juga sedikit banyak tentu merubah game begitu ya di industri perfilman. Nah, strategi yang dilakukan oleh MD Entertainment sendiri seperti apa untuk bisa terus keep up dan juga relevan? Saya sih sangat setuju, kita harus keep up, adapt with change. Dan MD masalah OTT di 2020 waktu pandemik kami udah berubah, kami pivot ke OTT, membuat OTT pertama My Lecture My Husband untuk WeTV yang terbang ya, sampai downloadnya aja nomor 1, nomor 2 WeTV, iFlix karena konten. Jadi konten bisa bikin app itu naik, dan sekarang adanya sebelumnya juga ada Netflix, tapi Netflix lebih gencar lagi support film Indonesia. Dan di Netflix, kalau lihat Netflix Indonesia itu dominasi oleh film konten Indonesia. Dan saya yakin streaming ini akan terus berkembang tanpa merusak layar lebar, karena kami punya strategi sendiri. Layar lebar punya porsinya sendiri, digital punya porsinya sendiri. Di sini saya lihat digital ini, OTT ini akan terus berlebar. Kami juga punya beberapa strategi yang gimana di bulan Oktober ini ada beberapa
strategi baru. Oke, seperti apa mungkin strateginya dan mungkin bisa dielaborasi lagi ya agar masyarakat juga bisa paham begitu. Perbedaan gamenya seperti apa sih antara industri perfilman layar lebar begitu ya dengan industri digital, OTT dan lain sebagainya begitu. Dan overall mungkin untuk pembagian portofolionya dari MD Entertainment akan seperti apa? Jadi gini, pertama-tama bioskop saya nggak bisa bilang persis lebih dominasi mana, tergantung. Kadang kan kita nggak tahu. Saya merasa film ini bisa sukses 4 juta, tahu-tahu dapat 8 juta, atau 5 juta dapat 3 juta atau 2. Itu kita nggak bisa prediksi, tapi kita tahu konten kita bagus, ini bisa jalan. Itu dari segi bioskop. Kalau saya lihat dari pembagiannya akan apa, streaming ini, OTT ini, dia support contohnya film dari bioskop, window ke OTT biasanya 120 hari sampai 180 hari tergantung dealnya. Jadi itu kan layar lebar, orang mau nonton awal, experience beda, nonton di bioskop sambil ke mall, habis itu nonton. Terus bisa nonton ulang di streaming, atau orang yang nggak sempat di bioskop, nonton di streaming. Jadi itu support ekosistem, dan streaming punya kelebihan kayak bikin series. Oke. Series kan ada subjek yang tertentu lebih sesuai untuk series, bukan untuk layar lebar. Vice versa, ada produk yang lebih sesuai untuk layar lebar dulu, baru nanti kita bisa serieskan. Kembangkan di series. Jadi ini yang menarik di sini, ini dua platform yang beda. Tinggal dari segi kreatornya, dari segi production house, mereka hanya mau fokus di layar lebar atau fokus di series atau dua-duanya. Kalau MD fokus di layar lebar, punya divisi khusus. Film fokus di layar lebar, fokus di series, divisi khusus, fokus di sinetron, divisi khusus yang ada MDTV, dan animasi. Jadi Adit Sopojaro, jadi kita punya divisi masing-masing yang kita make sure kita di bioskop mindsetnya bioskop. Kalau kita di series mindsetnya series. Jadi di seluruh ekosistem tersebut hadir ya ada MD sangat Entertainment hadir. Ini Ada MD Entertainment sangat dominasi di series, layar lebar, animasi. Adit Sopojaro udah 11 tahun lebih, dan sinetron sekarang aktif karena akuisisi MDTV, jadi kita mulai lagi sinetron sejak berapa tahun, dan ini kan menarik. Musik juga kita punya ekosistem. Itu konten semua ekosistem yang film menguasai. Benar-benar dari hulu ke hilir dari segi content play.